The power of dreams. Halo Honda Lover, selamat siang. Selamat datang di channel Honda Kumala Official, di mana kita akan membahas mengenai dunia marketing dan dunia otomotif ya. Kita baru pertama kali nih sebenarnya buat bikin podcast. Jadi semoga teman-teman suka dan jangan lupa terus ikutin akun YouTube Honda Kumala Official. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai dunia otomotif dan dunia marketing khususnya di Karawang. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa, ya, keren banget ya, dengan posisi supervisor sales. Mungkin lebih bagusnya langsung memperkenalkan diri kali ya. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Terima kasih Bang Semi atas kesempatannya untuk ngisi podcast ini ya. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk seluruh Honda lovers. Ya. Selanjutnya saya perkenalkan diri, nama saya Erwin. Ya, bergabung di Honda Kumala ini kurang lebih udah 3 tahun. Sebelumnya ya mungkin takdir atau nasib saya membawa ke sini ke Honda Kumala untuk berbagi dengan cara seperti ini tentang Honda ataupun manfaatnya atau salesnya seperti apa dari Honda tersebut. Mungkin hanya itu aja Bang Semi sebagai introduce. Baik Pak Erwin, nah Pak Erwin sudah memperkenalkan diri. Tentunya di dunia sales ini banyak tantangan dan banyak yang harus dilakukan, gitu kan? Nah, kenapa memutuskan ke dunia marketing, khususnya di menjabat sebagai supervisor? Background Pak Erwin itu seperti apa sih? Oke, ya. Saya yakin kalau ditanya itu kenapa sih keputusannya ngambil profesi sebagai marketing lah. Yes. Ya, walaupun misalkan saya sebagai sales supervisor, tetapi awalnya pasti profesi yang dipilihnya itu awal mulanya adalah dari sales ya Bang Sem. Nah, kalau kita tanya 1000 anak atau satu sekolah aja di SD ya, cita-citanya besar kelak itu akan menjadi aca, saya yakin 1000% nggak akan ada yang nyebutin mau jadi sales. Betul, gitu betul. ya. Kita kebanyakan ya polisi, jadi dokter ya. Jadi Jadi kalau ditanya dokter. bisa jadi sales nggak, gitu kan? Atau ingin jadi sales nggak? Rata-rata enggak ya. Pasti jawabnya enggak. Bahkan yang namanya sales aja nggak tahu mungkin anak SD. Pasti yang jadi idaman itu idealisnya ketika lagi kecil jadi dokter, jadi polisi, jadi presiden, jadi menteri, ya seperti itu. Atau jadi direktur lah gitu ya, betul. Gitu Bang Sem. Nah, tapi semuanya itu adalah berjalan dengan sendirinya. Pilihan hidup itu seperti apa, mengikuti alur kalau menurut saya ya. Mungkin saya menjatuhkan alurnya sehingga pada saat dewasa setelah kuliah ngambil posisinya penawaran yang ada, pilihan yang ada itu adalah sales. Setelah terjun ke dalam dunia sales ternyata baru paham ya bagaimana asiknya menggeleti di dunia sales itu ya. Seolah-olah di dunia sales itu kalau menurut saya hobi ya atau kebiasaan mungkin yang bisa tersalurkan dalam pekerjaan, sepertinya seperti itu. Karena saya dari kecilnya itu suka bergaul, kenal dengan orang-orang baru gitu, adaptasi dengan lingkungan yang cepat seperti itu. Mungkin jadi tantangan, salah satu tantangan atau katakanlah itu ya passion saya di situ. Akhirnya ketemu di sales, kayaknya passion saya seperti ini untuk menyalurkannya adalah di sales, sehingga dalam menjalaninya nggak terasa sampai sekarang itu saya dunia kerja itu udah 15 tahun atau 18 tahun lah ya. Wow, lama sekali. 18 tahun di dunia sales, nggak pernah ada di back office, administrasi segala macam. Itu paling ngeri kalau pekerjaan itu buat saya gitu ya. Berarti Pak Erwin sendiri menikmati ya? Menikmati dunia sales ya. Artinya kalau kita pengen sukses ya harus menikmati, enjoy, mensyukuri, itu kalau menurut saya. Ya. Baik, nah tadi kan sekilas tentang sales ya.
sebenarnya kan yang mungkin masyarakat tahu bahwa sales itu ya jualan, Ya. ya kan. Nah, mungkin Pak Erwin bisa menceritakan bahwa apakah menjadi sales itu hanya untuk jualan saja, atau memang ada faktor-faktor lain yang mendukung menjadi sebagai seorang sales, atau intinya profesi seorang sales itu seperti apa sih lebih tepatnya? Kalau kurang tepat ya, kalau menurut saya hanya pekerjaan sales itu hanya menjual. Ya. Kalau menurut saya ya kurang tepat kalau pekerjaan sales itu hanya menjual, karena untuk bisa menjual itu bisa saja dilakukan bukan sekedar dengan orang sales. Ya, contohnya tukang cendol kan bisa jualan, Betul, gitu hanya betul, sekedar betul. menjual, bener Yes, nggak? Ya, yes. tukang cendol di jalan bisa jual, itu menjual. Apakah dia jadi seorang sales? Kita pandang, kita lihat itu bukan sales, hanya pedagang biasa aja, hanya menawarkan putus dan selesai, gitu kan, seperti itu. Nah, sales itu kalau menurut saya ya, kalau kita pahami secara esensinya adalah lebih ke konsultan ya. Artinya seorang sales itu perlu dituntut memahami apa yang menjadi kebutuhan ya dari calon customer kita gitu, dan apa produk kita yang kira-kira akan sesuai untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan dari calon customer kita, seperti itu. Nah, dari hal seperti itu tentunya bukan berarti ini produknya dan langsung cocok ya. Perlu ada beberapa proses yang biasa kita kenal dengan ya, mungkin dimanapun produknya, apapun produknya, sales proses itu tetap ada, atau step selling proses itu tetap ada gitu. Ada yang kalau di kita kan di Honda gitu mengenalnya 7 sales step proses gitu. Ada kan, beberapa tahap ya untuk memenuhi cara menjual gitu, cara ya. menjual itu. Gitu. Oke, terus gini ya Pak Erwin, ketika sudah kita mengetahui atau sudah terjun ke dunia sales, tentunya ada suka dan duka, ya kan? Pasti dengan pengalaman bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun, boleh sedikit diceritakan bahwa apa sih sukanya dan apa dukanya? Ya, saya harap sih lebih banyak sukanya ya. Kalau berbicara suka dan duka cerita sales itu, saya kira 7 hari 7 malam nggak akan selesai dan saya menceritakan itu. Berarti kita nyampe subuh nih ya? Wah, nyampe subuh nih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sedikit saya spill aja ya. Kalau masalah suka dan duka di dunia sales ya, ini saya berbicara pengalaman saya waktu jadi sales, tentunya pengalaman saat dipadu dengan pengalaman saya saat sekarang membina sales, atau ya katakanlah sebagai supervisor sales gitu, seperti itu ya. Kalau waktu saat saya jadi sales itu, dukanya itu ya terasa saya itu, perjuangannya itu dulu ketika dunia ini belum kecil seperti saat ini, artinya belum ada media sosial belum ada Facebook, yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram, belum ada yang namanya marketplace, belum ada dulu gitu. Waktu saat zaman saya sales murni, kalau misalkan mau target sasaran kita dapat prospek 1 hari 5 itu dari canvassing door to door, keliling komplek seperti itu konsep dulu zaman saya tuh. Dan kalau mau iklan ya, itu di media koran ya, iklan kolom dengan satu barisnya harganya waktu itu berapa ya, 12.000 ya. Zaman dulu ya. Itu zaman dulu 12.000 itu 12.000 ketika itu dolar, masih ingat saya, nilai dolar itu Rp8.000. Sekarang kan udah 16.000 ya, bayangin gitu. Ya, tinggal hitung aja ya nanti dikalkulasiin ya. Berapa kan sekarang. Tuh ya, dukanya itu kalau lagi kanvas sendirian kehujanan itu, makanya saya nggak pernah dari situ untuk kanvas itu sendirian. Selalu ngajak teman supaya ya dalam melakukan pekerjaan kita sambil job atau apalah, jadi nggak kerasa melaluinya gitu kan, seperti itu dukanya ya. Dukanya kalau yang namanya sukanya gitu, banyak saya dong. kira Banyak hampir sekali. sama dan banyak sekali gitu ya, dinamikanya dan hampir sama ya. Oke, zaman sudah berubah Pak Erwin
ya kan, Pak Erwin sudah mengalami perubahan zaman dari tahun ke tahun. Bahkan di zaman sekarang pun lebih ke banyak yang menggunakan digital. Ya. Digital marketing, setuju Pak. Nah, untuk saat ini sebenarnya kendala yang sales temukan itu apa sih Pak Erwin? Yang pertama, kalau menurut saya kesadaran penuh akan berubahnya market gitu. Yes. Modal market itu belum disadari oleh semua sales gitu. Banyak kalau di saya itu nih, ini cerita tim saya ya Bang Sam ya. Cerita tim saya itu ada komposisi sales senior dan sales junior lah. Artinya bukan sales senior itu yang ini, tapi secara usia ya. Kalau sales senior itu usianya rata-rata ya deket-deket lah dengan saya gitu. Artinya generasi generasi kelahiran baby boomer lah. Ada generasi X ya, generasi milenial, dan juga yang lagi ramai itu generasi Gen Z ya. Sekarang silakan generasi Gen Z. Kalau generasi baby boomer dia masih terpaku dengan pola-pola yang lama, memang enggak ini ada hasilnya. Kalau menurut saya ada hasilnya, memang ada hasilnya dan terukur, ada sisi positif dan negatifnya lah ya, ada terukur. Tapi kalau generasi yang saya lihat kategorikan sales yang usia kelahirannya di 90-an ke sini gitu, mereka cenderung kreatif gitu ya. Mereka cenderung kreatif walaupun mungkin sedikit terkesan kurang pahit di lapangan, tetapi kreativitasnya sangat tinggi gitu ya, sehingga media sosialnya, mainstreamnya, segala macamnya bisa ngisi gitu secara jalan sendiri. Itu aja sih yang jadi kendala. Artinya kan di setiap angkatan ada plus dan minus lah ya. Ada plus dan minus. Yang kalau menurut saya, yang saya baca adalah harus mengkombinasikan, kan? Kita harus mengikuti zaman mungkin ya. Setuju. Tidak terpola dengan pola yang lama juga, tapi harus dikombinasikan. Kan dengan setiap peluang ya kita harus masuk juga. Benar. Ya. Oke, itu kendala dari dunia sales atau lebih ke salesnya di saat ini, kan? Mungkin teman-teman juga sudah, kalau misalkan memang ada masukan ya ke kita, boleh nanti isi di kolom komentar aja bagaimana sih pandangan teman-teman buat dunia sales, atau ya mungkin memang penasaran dengan produk-produk Honda dan lain-lain. Oke, Pak Erwin, tadi kan sudah kita bahas kendala secara internal dari angkatan, generasi lah ke generasi. Sebenarnya yang menjadi ada beberapa kendala mungkin ya di eksternal dan juga di internal. Nah, kendala eksternal itu di zaman sekarang ya, bahkan kita sudah pernah ngalamin zaman COVID, ada terjadi masa transisi. Nah, sampai sekarang itu kendala yang di lapangan itu seperti apa sih? Kendala yang paling signifikan terasa ya, bukan kendala ya. Kalau menurut saya sih tantangan. Saya ngelihatnya sebagai tantangan di zaman sekarang. Itu gitu gimana mindset kita ya? Iya, mindset kita supaya kita jangan mandek dengan kendala. Waduh, ada kendala nih kan kayak gitu. Kalau kita sudah terkurung dengan pikiran kendala, ya selamanya jadi kendala. Selamanya akan jadi kendala. Tapi kalau kita buka mindsetnya dengan tantangan, ya kita ditantang terus untuk bisa betul. beradaptasi. Jadi itu soal mentalitas. Itu soal mentalitas gitu Bang Sam. Jadi yang namanya kendala tadi Bang Sam udah saya singgung sedikit, ulas sedikit. Mungkin di sebelum COVID dan after COVID gitu kan ya. Kalau sebelum COVID ya kendala eksternal dari luarnya gitu ya. Sebelum COVID itu mungkin di masa-masa yang lalu itu yang namanya OJK tidak terlalu memonitoring terhadap leasing untuk pengambilan pembiayaan mobil ini gitu. Artinya slip itu bisa diabaikan gitu. Tapi untuk sekarang itu OJK memonitoring ketat terhadap leasing untuk pembiayaan kendaraan bermotor ini, sehingga kalau misalkan terlebih dengan maraknya ya setelah COVID itu pinjaman online segala macam, ngaruh ya. Artinya orang tahu-tahu ditawarin di rekeningnya ada masuk uang 1 juta, dia nggak bayar, nggak ngerti cara bayarnya itu seperti apa. Karena saya yakin ya dia nggak paham gitu kan, ada yang seperti itu, dia nggak paham
cara bayarnya, cara ngebalikinnya seperti apa, tetapi diseliknya itu jadi O5 seperti itu. Padahal bukan karakter dia loh yang ini, itu salah satu kendala. Karena memang kekurangan informasi mungkin ya. Kekurangan informasi. Terus yang keduanya ya, dalam sisi pricing ya, kita itu dituntut untuk terbuka di zaman sekarang ini. Benar nggak? Itu menjadi kendala, apalagi geografis kita ya, wilayah Karawang itu beririsan dengan wilayahnya Jabodetabek lah, tetangga lah ya, dimana tetangga itu punya pricing lebih ya, mungkin lebih sedikit di bawah kita gitu. Nah, kita itu di atas sedikit lebih, kita di atas sedikit lebih dari mereka gitu. Itu jadi tantangan juga. Tapi walau bagaimanapun, kalau menurut saya, tips saya balik lagi ke servis kita sebagai salesnya itu akan menyajikan seperti apa. Saya kira selisih cuman 1 juta 2 juta. Kalau memang layanan Anda meyakinkan, memuaskan, dan after salesnya itu menjaga gitu ya, dengan sepenuh hati melayani ke customer, ya saya yakin nggak akan yang namanya customer pasti memilih ke sales yang tulus seperti itu gitu. Selain menawarkan produk, artinya kita menyentuh sisi emosional customer-nya. Baik, itu cerita yang luar biasa mengenai dunia sales atau dunia marketing ya. Tapi kalau kita bicara dunia marketing, kita nggak akan seru kalau tidak cerita mengenai produknya nih. Produk yang akan dijual itu seperti apa? Nah, kita masuk ke produk tentunya Honda ya. Honda yang dikenal dengan mobil nyaman dan aman. Nah, mungkin Pak Erwin bisa memberikan informasi kepada Honda Ismi atau Honda Lovers ya, yang lagi ramai ya saat ini Honda di produk Honda itu. Honda yang lagi bagus ya, permintaannya. Kalau saya pikir dari dulu sampai sekarang tetap Brio, mobil namanya tetap Brio. Bahkan itu boleh dikatakan yang namanya sales itu adalah kunci K daripada sales untuk dobrak penghasilan tetap Brio. Karena permintaannya sangat tinggi. Kita punya stok Brio itu 2024 ya. Di tanggal 15 Januari 2025 udah habis stok 2024. Tipe apapun, model apapun. Segitu cepatnya. Bahkan saya pun sempat dengar bahwa bukan kita yang nyari membeli Brio, tapi Brio yang nyari. Jadi konsumen yang nyari Brio sendiri. Karena memang sudah terbukti ya. Brio itu mendapatkan the best selling car pada tahun 2020-2021. Betul ya? Benar. Itu membuktikan bahwa superior mobil Brio ya, dibandingkan dengan kompetitor LCVC lainnya. Jadi, selain Brio, itu kan tipe-tipe mobil yang memang banyak di dunia. Selain itu kan pasti ada juga yang saya udah pengen nambah nih dari Brio ke mobil yang lebih ke keluarga atau mobil yang lebih ke premium. Bahkan lagi musimnya mobil hybrid, listrik dan lain-lain. Nah, menanggapi hal ini Pak Erwin seperti apa sih? Untuk mobil kedua biasanya ya. Pembelian mobil kedua itu di Honda itu memang sudah tersegmentasi ya. Kalau menurut saya itu kalau masalah produk, mereka customer yang udah mindsetnya ke Honda itu nggak akan diragukan lagi gitu. Pasti nggak akan tergoyahkan pengen Honda ya. Nah, tapi kan PR-nya bukan hanya itu ya, PR-nya bagaimana kita menciptakan supaya customer yang belum melek terhadap produk kita ini bisa terbuka untuk bisa ngambil Honda itu, mobil Honda itu. Nah, biasanya itu mereka yang kedua itu memang agak kritis ya, banding-banding dengan fitur dari merek tetangga atau segala macam. Kebetulan nih lagi musimnya trennya ke arah-arah listrik dan hybrid gitu ya. Nah, untuk mobil-mobil hybrid kita sesuai dengan perkembangan
zaman eco green segala macam yang diusung oleh pemerintah, kita juga keluarin produk ya. Untuk hybridnya ada di tipe CRV dan mungkin yang akan rilis juga di tipe HRV, XRV hybrid, Bang Semi gitu yang akan ini. Nah, saya yakin untuk tipe yang HRV hybrid ini akan jadi best seller juga gitu ya untuk di segmennya. Karena untuk kelas HRV sendiri, kalau menurut saya di kelasnya dengan kompetitor lain juga leading juga kalau menurut saya gitu untuk tipe XRV itu. Bahkan sama mirip-mirip konsepnya seperti Brio ya. Artinya dia best selling di kelasnya ya. Brio itu di kelas LCGC, mungkin XRV itu di kelas SUV ya. Leadingnya ya. Terus yang kedua resellnya juga sama-sama bertahan Bang Sem ya. Nah, sama-sama resellernya juga bertahan. Brio itu hampir mirip-mirip harga bekasnya dengan harga barunya. Makanya banyak customer bingung untuk beli Brio baru atau beli Brio bekas karena harganya sama. Tipis ya, tipis. terlalu gitu tipis ya. Nah, begitupun XRV sama, HRV pun sama, ya mirip-mirip seperti harga bekas dan barunya juga. Terus selain itu, ya mungkin di kelasnya Brio lebih punya tenaga sama HRV juga lebih punya tenaga. Ya, artinya kalau LCGC yang lain itu hanya 88 horsepower ya. Ya. Kalau Brio kan dia punya 90 ya, betul, gitu Pak. Jika nggak salah ya Bang Sam. Betul, itu betul sekali. 90 horsepower. Jadi itu. Terus yang lainnya juga ya kalau menurut saya kalau bedah tetap Honda lah yang menang ya. Yang 4 silindernya dengan 3 silindernya kan tetap di Honda ya, nggak goyang itu 4 silinder gitu Bang Sam. Ya, artinya beberapa keunggulan sudah terbukti lah ya dari purna jual, kenyamanan dan juga safety-nya. Bahkan yang saya tahu kan Honda itu mendapatkan predikat dari NCAP itu rata-rata semuanya 5 bintang dan itu bukan survei politik, bukan survei politik, bukan survei dari pihak ketiga, tapi dibiayai sama partai politik gitu Pak. tapi real itu dan sudah terbukti bahkan di banyak video viral untuk membuktikan bahwa mobil-mobil Honda itu memang aman gitu ya, aman untuk keluarga dan juga untuk di lingkungan sekitar. Kenapa? Karena memang Honda itu mengusung konsep safety for everyone ya. Jadi bukan keselamatan untuk diri kita sendiri aja, tapi keselamatan buat orang-orang di sekitar kita. Baik, nah Pak Erwin punya cita-cita nambah mobil Honda nggak nih? Ya banyak banget cita-citanya. Kalau misalkan dikasih rezeki tiba-tiba ada rezeki pengen mobil apa sih? Saya jujur aja kalau dikasih rezeki mobil impian Honda saya itu ya di Civic Bang Sam. Civic. Aduh, saya banget itu. Saya itu pengabdi sedan ya. Pengabdi sedan sama Bang Sam. Ya. Pengabdi kenyamanan. Mobil Honda aja udah nyaman, apalagi sedannya ya. Itu bisa dibuktikan lah karena memang beberapa survei atau fun fact-nya bahwa beberapa konsumen yang sudah memiliki atau mengendari mobil Honda itu udah nggak akan kemana-mana. Pasti ke Honda lagi, bener ya? Pasti ke Honda lagi. Kalau pengalaman Pak Erwin juga ya. Kalau dia ganti Honda pasti, loh kenapa gini gitu. Dari yang nyaman tadi nggak jadi nggak nyaman itu jadi something buat mereka gitu kan. Betul sekali. Nah itu sekilas tentang produk, nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut untuk keunggulan produk lainnya, bahwa banyak banget kalau misalnya kita bahas secara produk, bukan hanya 1 atau 2 saja ya. Jadi banyak memang produk-produk Honda yang menyesuaikan dengan segmen atau kebutuhan konsumen masing-masing. Nah, itu produknya. Lalu gimana sih promonya? Nah, mungkin bisa Pak Erwin bisa menginformasikan promo yang ada saat ini, bahkan kita menjelang Lebaran ya kan? Menjelang Lebaran di bulan Ramadan ini, promo apa aja sih yang bisa didapatkan sama teman-teman Honda lovers yang akan membeli mobil Honda? Oh, kalau berbicara promo kayaknya buat Honda lovers di bulan Ramadan ini banyak banget. Ramadan kalau menurut saya gitu. Harganya luar biasa. Alhamdulillah gitu ya. Bukan lagi nggak kalah dengan THR dari teman-teman Honda lovers ya.
di Ramadan ini promo Honda itu gak akan kalah gitu ya. Yang pertama ya, kalau pengen saya sebutin berlipat-lipat tuh Bang Sam. Iya. Oh, bertumpuk-tumpuk, Banyak banget ya. banyak banget ya di Ramadan ini promonya yang pertama ya. Kalau diskon itu kan udah biasa ya. Tidak artinya kalau diskon yang biasa sales kasih ke customer itu biasa. Di bulan Ramadan nggak Ramadan itu tetap ada ya. Diskon itu diskon yang biasa ya, yang kita lazim dengan mungkin sales berbicara DCC Iya. nah itu diskon gitu. Yang Itu tidak tetap biasanya apa nih? ada ya. Yang tidak biasanya ya sekarang ya ada tambahan dari diskon itu, subsidi ya. Diskon itu udah gede nih. DCC kan kalau berbicara diskon apalagi BRP ya, Honda Brio segala macam itu udah gede tuh. Kalau dibeliin tanah di kampung saya bisa Dapat 1 hektar Bang Sam. Benar, di kampung saya tuh tanahnya masih murah-murah tuh, gitu. bisa 1 hektar tuh. Oke. Beli tanahnya ya. Gitu ya, diskonnya udah gede-gede, DCC-nya udah gede, ditambah pula lagi sekarang ada subsidi leasing paket. Wow Ya, setiap pembelian di bulan Ramadan ya, setiap pembelian mobil Brio ya di bulan Ramadan itu akan mendapatkan voucher langsung 500.000. 500.000 sampai 1 juta ya? Iya, nggak usah diundi-undi, nggak usah. Udah itu otomatis? Ya, otomatis itu wow. otomatis langsung. Ya langsung, nggak usah tanpa undian segala macam. Dapat katakanlah amplop lebaran lah dari Honda lumayan ya. buat belanja Buat baju belanja, ya. Baju bedug ya. 500.000 ya untuk Brio, tapi untuk Brio untuk tipe yang lainnya di luar Brio itu 1 juta ya. Itu selain itu juga setiap pembelian atau pesanan pembelian di bulan Maret ini ya, di bulan Ramadan ini itu dapat door prize ya, kalau nggak salah itu door prize berupa juicer, air fryer seperti itu tambahan ya. Itu bisa yang diundi setiap 1 minggu sekali. Betul. Itu ya, diundi 1 minggu sekali. Dan kemudian selain itu yang luar biasanya untuk door prize-nya Bang Sam di bulan Ramadan ini ya, setiap customer yang melakukan pembelian mobil apapun ya di bulan Ramadan ini berhak mengikuti undian ya, 1 sepeda motor Matic. Berarti dapat beli mobil, dapat motor. Dapat kesempatan dapat motor. Dapat motor. Wow. Dan peluangnya kalau menurut saya ini sangat tinggi. Ya. Karena apa? Setiap 1 dealer, bukan 1 Jawa Barat diundi, bukan kayak gitu. Tapi 1 dealer kita undi untuk dapat motor gitu. Luar biasa. Ya, jadi 1 dealer Karawang kita undi untuk dapat motor. Yang keduanya dapat sepeda. Kalau saya beli motor dapat mobil, kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Jadi jangan kebalik-balik ya Honda Lovers. Jadi beli mobil dulu, mendapatkan kesempatan untuk mempunyai 1 unit Honda, 1 unit motor Matic lah ya. Motor Matic, benar. Oke. Itu promo yang luar biasa yang menurut saya menarik sekali ya. Jadi jangan tunggu lama-lama sampai Lebaran ya. Kalau misalkan memang sudah siap dari segi kapasitas dan lain-lain, langsung cepet aja hubungi marketing Honda Kumala Karawang. Ya mungkin dari Pak Erwin sendiri boleh mempromosikan ya, buat teman-teman Honda yang penasaran ini sosok Pak Erwin itu bisa melayani dengan baik ya sih gitu kan. Jadi silakan promosikan Pak Erwin, mangga. Oke, terima kasih Bang Se. Selamat sore Honda Lovers. Untuk teman-teman Honda Lovers ya yang mau informasi detail untuk program-program di bulan Maret ini seperti apa, atau di Ramadan ini seperti apa, boleh menghubungi ya. Kalau menurut saya website resminya dari Honda Kumala yaitu Bang Sam, silakan sebutkan. HondaKumalaOfficial.com. Sekali lagi ya, ingat HondaKumalaOfficial.com. Boleh di situ dapat informasi akan lebih jelas, akurat, dan tidak abal-abal, mungkin seperti itu. Betul, ya, itu ya, itu aja resmi. Oke. Dan juga jangan lupa follow IG-nya dong. Instagramnya jadi ada di @HondaKumalaOfficial ya, di Instagram. Kita juga ada di TikTok ya. Jadi kunjungi media sosial kita, dan juga kalau misalkan memang
tidak cukup informasinya didapatkan dari media sosial, boleh langsung datang aja ke showroom atau ke dealer kita di Honda Kumala Karawang, atau bisa menghubungi langsung Bapak siapa? Erwin Ya. Honda. Nanti nomornya saya kasih ya. Oke, nanti Saya kasih ada melalui di situ. telepati. Baik, Pak Erwin, terima kasih banyak sudah datang pada hari ini. Semoga berkah bulan puasanya, lancar puasanya, Amin. dan yang pasti lancar jualannya. Amin, Ya. amin, amin. Selesai semuanya sampai Lebaran, dan hati-hati mudiknya ya buat Honda lovers. Ya. Oke, mungkin dari kita cukup saja. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa terus ikutin channel kita atau channel YouTube kita, dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan juga di share ya di Honda Kumala Official. Oke, terima kasih banyak teman-teman Honda lovers. Saya pamit, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bye bye.